Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pasar wait and see keputusan The Fed, bursa Wall Street relatif flat dan investor juga mencermati lelang First Republic Bank akhir pekan lalu. Adapun sektor energi turun paling tajam di antara sektor utama S&P 500, anjlok 1,3% karena harga minyak mentah merosot. Berikut data penutupan Wall Street dan bursa lainnya. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,14%, S&P 500 kehilangan tipis 0,04%, Nasdaq Composite Index penutupan Senin juga turun 0,11%. Dari komoditas pemirsa, pergerakan komoditas maksud kami minyak WTI menguat 0,08% ke level 75,72 dolar Amerika per barrel, nikel menguat 0,66% di level 24.259 dolar Amerika per metric ton, emas melemah 0,01% di level 1.992 dolar Amerika per troy ounce. Kita lihat juga pemirsa untuk valuta asing, nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia berikut ini. Untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 14.670, rupiah terhadap euro di kisaran 16.102, rupiah terhadap pound sterling di kisaran 18.324, dan terhadap yen Jepang di kisaran 106,68. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ada laba bersih PT Bukit Asam atau PTBA anjlok 49% menjadi 1,16 triliun rupiah kuartal 1. Ya, beban jasa penambangan hingga royalti memangkas laba dari PTBA. PT Bukit Asam Tbk dengan kode saham PTBA mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,16 triliun rupiah pada kuartal 1 tahun ini, turun 48,89% dari 2,27 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Dalam laporan keuangan kuartal 1 tahun 2023 yang dipublikasikan, tercatat pendapatan 9,95 triliun rupiah, naik dari sebelumnya 8,2 triliun rupiah. Namun beban pokok pendapatan juga melonjak tajam dari 4,75 triliun rupiah ke 7,89 triliun rupiah. Sehingga laba bruto perseroan turun dari 3,45 triliun ke 2,05 triliun rupiah. Lalu terdapat beban umum dan administrasi, beban penjualan dan pemasaran, dan beban lainnya. Alhasil laba usaha 1,31 triliun rupiah anjlok dari 2,86 triliun pada kuartal 1 tahun lalu. Adapun dari laporan keuangan terungkap bahwa jasa penambangan pada kuartal 1 tahun ini sebesar 2,09 triliun, jasa angkutan kereta api 2,05 triliun, bahan bakar dan pelumas 426,63 miliar, sedangkan royalti ke pemerintah sebanyak 1,29 triliun.